will not tolerate it. We will take very strong action against them. We will do what we need to do to take care of our security, to respond effectively. Kebakaran hutan belum usai, Israel kembali dilanda serangan TNI perdamaian. אתמול האדמה בערה פה, ואני שמח שקיבלתם את זה, אבל האדמה בערה גם בלבנון. מי שחושב שהוא יפגע בנו, ואנחנו נשב בחיבוק ידיים, טועה טעות גדולה. אנחנו ערוכים לפעולה מאוד עצימה בצפון. בדרך זו או בדרך אחרת, אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון. Api belum sepenuhnya padam di perbukitan utara Israel ketika suara dentuman keras kembali mengguncang Zionis. Asap yang baru saja reda dari kebakaran hutan terburuk dalam sejarah Israel kini bercampur dengan ledakan artileri dan debu reruntuhan. Serangan yang diklaim dilakukan oleh pasukan TNI Perdamaian Indonesia telah membuka babak baru dalam ketegangan geopolitik di Timur Tengah, sebuah langkah yang mengejutkan dunia. Bahkan lebih dari jilatan api yang menghanguskan Galilea. Sejak pertengahan April 2025, Israel dilanda kebakaran hutan dahsyat akibat suhu ekstrem dan angin panas dari gurun Negev. Ribuan hektar hutan lenyap, ratusan rumah musnah, dan evakuasi besar-besaran terjadi dari Haifa hingga perbatasan Lebanon. Di tengah kekacauan tersebut, perhatian global sempat mengarah pada bencana alam dan kebutuhan kemanusiaan. Namun di balik kabut abu, strategi militer yang jauh lebih tajam sedang disusun oleh negara yang selama ini enggan terlibat langsung, Indonesia. Pasukan yang kini dijuluki TNI Perdamaian bukanlah pasukan penjaga perdamaian biasa. Mereka adalah bagian dari kontingen elit gabungan yang dibentuk pasca tragedi Gaza Februari lalu, ketika 3 prajurit TNI gugur akibat serangan tak terduga dari drone tempel Israel. Sejak saat itu, mandat politik berubah. Pemerintah Indonesia mengeluarkan doktrin baru bernama Operasi Cakrawala Putih. Operasi militer terbatas dengan tujuan ofensif terbuka jika keamanan pasukan atau nilai-nilai kemanusiaan dilanggar. Dengan alasan penegakan perdamaian aktif dan respons terhadap kejahatan kemanusiaan, TNI Perdamaian bergerak cepat. Tanpa deklarasi resmi perang pada dini hari 5 Mei, rudal-rudal berpemandu presisi tinggi diluncurkan dari lokasi rahasia di Laut Merah. Sasaran: pos radar militer Israel di dataran tinggi Golan, satuan intel di selatan Haifa, dan depot logistik di Negev. Israel yang masih sibuk memadamkan api tak menduga datangnya badai. Serangan TNI menggunakan drone stealth buatan lokal yang disebut Garuda X-12, dilengkapi kemampuan jammer elektronik dan peluru kendali hipersonik. Dalam waktu kurang dari 30 menit, 11 target berhasil dilumpuhkan. Yang paling mengguncang adalah penghancuran sistem Iron Dome di sektor utara. Tanpa perisai rudal aktif, langit Israel terbuka lebar. Serangan ini bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga pernyataan. Indonesia tidak akan diam ketika nyawa prajuritnya dihina. Analisis intelijen global menunjukkan bahwa Israel sedang menyiapkan respons militer, namun terkendala oleh kerusakan sistem pertahanan dan gangguan logistik akibat kebakaran. Di sisi lain, TNI Perdamaian telah memperkuat posisinya di Laut Merah, berkoordinasi dengan pasukan sekutu dari Pakistan dan Iran yang diam-diam memberi dukungan senyap. Pakar geopolitik menyebut ini sebagai perang asimetris era baru, perang yang tidak dideklarasikan, tetapi nyata, tidak total, tetapi menghancurkan. Serangan udara TNI Perdamaian dilakukan pada pukul 02.47 dini hari waktu setempat, hanya beberapa jam setelah pemerintah Israel mengumumkan kondisi darurat nasional karena kebakaran hutan yang telah berlangsung selama 2 minggu. Beberapa jet siluman Indonesia dikabarkan masuk melalui jalur Laut Merah dengan pengawalan elektronik canggih, mematikan radar pertahanan udara Iron Dome dalam waktu 11 menit. Serangan diarahkan ke 2 pangkalan militer utama di selatan Israel, Pangkalan Udara Negev dan Komando Artileri Rehovot. Rudal presisi tinggi meledakkan gudang amunisi dan sistem komunikasi bawah tanah. Tidak ada peringatan, tidak ada pernyataan. Israel pun terkejut. Juru bicara militer Israel, Kolonel Eyal Ram, dalam konferensi pers pagi ini menyatakan, ini adalah tindakan brutal yang memanfaatkan kelemahan kami saat rakyat kami sedang berjuang melawan bencana alam. Kami sedang berduka dan mereka menyerang. Dunia harus menyadari bahwa ini bukan sekadar serangan militer. Ini adalah terorisme yang terencana. Namun pandangan itu tidak disepakati banyak negara berkembang. Di Jakarta, ribuan warga menggelar doa bersama dan konvoi solidaritas mendukung langkah TNI.
Presiden Indonesia dalam pernyataan singkatnya pagi ini menegaskan bahwa serangan ini bukan balas dendam, tapi bentuk keadilan yang tertunda. Banyak pengamat menyebut ini sebagai babak baru dalam asimetri militer Asia Timur Tengah. TNI, yang selama ini dikenal sebagai kekuatan defensif, kini menunjukkan wajah barunya, ofensif, terkoordinasi, dan bersifat geopolitik. Di tengah hutan yang terbakar, di langit yang hitam karena asap, rudal-rudal Indonesia terbang seperti suara dari dunia yang menuntut keadilan. Israel, yang selama ini tak pernah membayangkan serangan dari timur jauh, kini menghadapi kenyataan pahit bahwa dunia telah berubah dan Indonesia telah bangkit bukan hanya sebagai negara berkembang, tetapi sebagai kekuatan global yang tak bisa diabaikan. Kebakaran hebat melanda Israel sejak awal April, diperburuk oleh angin kencang dari Gurun Sinai dan suhu udara yang melampaui 47 derajat Celcius. Kota-kota seperti Haifa, Safed, dan perbatasan dengan Lebanon diselimuti abu. Ribuan penduduk dievakuasi. Infrastruktur listrik runtuh di beberapa titik. Beberapa pangkalan militer bahkan dipindahkan sementara ke wilayah selatan karena risiko merembetnya api. Namun yang paling parah adalah hancurnya koordinasi pertahanan darat. Sistem Iron Dome yang terletak di Galilea tak aktif selama 3 hari karena rusaknya kabel optik utama. Inilah momen yang dimanfaatkan oleh pasukan dari negeri di seberang samudera. Indonesia. Setelah tragedi serangan drone bom tempel yang menewaskan 3 personel TNI di Gaza Februari lalu, Indonesia mengubah total pendekatannya di Timur Tengah. Sebuah badan khusus dibentuk, Komando Operasi Perdamaian Global, KOPG, di bawah Mabes TNI. Dengan restu politik penuh dari Jakarta dan dukungan moral dari negara-negara Organisasi Kerjasama Islam, OKI, TNI mulai menyusun kekuatan ofensif skala menengah yang diberi nama Operasi Cakrawala Putih. TNI Perdamaian adalah wajah baru dari diplomasi militer Indonesia. Dilengkapi dengan drone buatan dalam negeri seperti Garuda X-12, pesawat nirawak siluman dengan kemampuan jelajah hingga 2.500 km, dan daya ledak tinggi. Mereka juga dibekali peluru kendali hipersonik Sanca 5, hasil kerja sama riset dengan Turki dan Pakistan. Pasukan ini tidak dikirim untuk bertahan, mereka dikirim untuk membalas. Pukul 04.12 pagi waktu Yerusalem, langit Galilea diwarnai cahaya biru dari sistem rudal Sanca 5 yang melesat dari arah barat daya. 3 menit kemudian, serangan udara diluncurkan dari titik tak terdeteksi di Laut Merah. Pos radar utama milik Angkatan Udara Israel di Pegunungan Meron dihantam 2 kali. Sistem kendali Iron Dome di Haifa Barat hancur total. Gudang peluru di Negev meledak sepanjang 18 menit berturut-turut, menyebabkan kepanikan di kalangan warga sipil dan militer. Serangan ini berlangsung hanya 27 menit, tapi efeknya jauh lebih panjang. Sistem pertahanan Israel lumpuh di 4 sektor. Saluran komunikasi antara pangkalan militer utara dan pusat kendali di Tel Aviv sempat terputus selama 42 menit. Dalam istilah militer, Israel mengalami momentum blackout.